Pada 13 Januari 2025, sejumlah wartawan melaporkan Wan Harlingga ke Polres Aceh Singkil terkait pernyataannya yang diduga telah mencemarkan nama baik wartawan di Aceh Singkil. Laporan ini diterima oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Singkil. Ramli Manik, seorang wartawan yang dipercaya oleh beberapa wartawan lain di Aceh Singkil menjadi perwakilan untuk melaporkan kasus ini. Saya mewakili media Aceh Singkil karena ada kesepakatan saya yang maju sebagai pelapor. Saya bagian dari media yang ada di Aceh Singkil. Pada tanggal 27 Desember 2024, Saudara Wan Harlingga mengeluarkan statement bahwasanya kalian media itu terlampau kecil untuk memberitakan adanya dugaan penyalahgunaan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Kebudayaan. Beliau boleh pintar, beliau boleh mengaku intelektual, tapi kenapa menyudutkan media dalam pernyataannya di acara yang formal seperti itu? Itu yang kita tidak ingin. Harapan saya sebagai media adalah memberikan pelajaran kepada Saudara Wan Har. Jangan ngomong asal sembarangan. Boleh dia menyudutkan siapapun, tapi jangan media. Ini profesi kami, media Aceh Singkil ya. Jadi tolong dijaga peribahasa kita di depan umum seperti itu. Harapan saya kepada jajaran Kepolisian Resort Aceh Singkil agar segera menindak kalau dia salah, minimal memanggil. Apa maksudnya menyudutkan media-media yang ada di Aceh Singkil yang seolah-olah kami ini di bawahnya semua. Ini laporannya sudah diterima oleh Kasal Reskrim atau belum, Pak? Sudah diterima. Harapan saya transparansi kepada seluruh masyarakat Aceh Singkil, karena kita kan sudah disudutkan ini. Di depan publik dia mengatakan kalian media itu perlu belajar. Emang dia sepintar apa sih? Emang dia bagian dari media? Emang dia tahu undang-undang media bagaimana? Jangan gitulah. Artinya kita ya, kalau kita berbicara di depan umum, jaga etika kalau dia betul-betul pintar. Pertemuan penting di sebuah kafe di Laebutar, Gunung Meriah, antara Wan Harlingga dan wartawan Aceh Singkil terjadi dengan tekad untuk menyelesaikan konflik secara tegas dan jelas. Pertemuan ini merupakan langkah untuk menutup kesalahpahaman yang timbul dari pernyataan langsung Wan Harlingga di depan publik pada saat perayaan Desa Budaya Tanjung Mas pada 27 Desember 2024. Ya, terkait laporan tentu itu hak kita ya masing-masing, hak warga masing-masing. Tentu setelah kita baca beberapa media, teman-teman beberapa wartawan merasa tersinggung ini atas beberapa poin pernyataan kita pada saat pidato pembukaan acara Desa Budaya Tanjung Mas tanggal 27 Desember 2024. Nah, artinya teman-teman yang hadir pada saat itu memang ada kita sampaikan. Teman-teman media, pemberitaan kalian itu terlalu kecil terkait dana 150 juta. Nah, ada kesalahan memang di situ, Bang Budi. Kita tidak menyampaikan oknum media atau oknum wartawan. Nah, setelah kita menyampaikan pidato, kita langsung klarifikasi pada saat itu di lokasi pada tanggal 27 Desember 2024. Kemudian bergulir ini beritanya setelah 2 minggu kemudian. Nah, tentu dalam hal ini yang menjadi keresahan dan kegelisahan teman-teman wartawan pada saat ini, Bang Odi. Baik, pada saat Bapak mengatakan tentang segala sesuatu yang tidak mungkin tidak berkenan di hati para kawan-kawan ya, khususnya para wartawan, apakah pada saat itu Bapak ada minta maaf? Ya, langsung Bang Odi. Ketika kita selesai pidato, pada saat itu juga, kita langsung minta maaf, kita langsung klarifikasi kepada teman-teman media, bahwa maksud kita dalam penyampaian itu adalah oknum wartawan yang sebelumnya sudah memberitakan terkait perayaan Desa Budaya Tanjung Mas terkait dana yang 150 juta itu begitu, Bang Odi. Artinya nggak ada niat Bapak untuk menembak semua wartawan ya? Ya jelas lah Bang Odi, kita ini kan bagian dari pegiat media. Tidak ada sedikit pun maksud dari niat kita itu untuk melecehkan teman-teman wartawan gitu. Apalagi profesi wartawan ini kan profesi yang paling baik ini Bang Odi. Kita melihat bagaimana promosi daerah itu juga harus dari media gitu. Jadi itu sangat jauh. Kita tidak pernah melecehkan teman-teman wartawan. Baik,
Terlepas dari kawan-kawan merasa dilecehkan atau tidak, kemudian Bapak katanya ada minta maaf. Bapak minta maaf kepada siapa? Kepada teman-teman media, teman-teman wartawan yang hadir pada saat itu, Bang Odi, ada sekitar 5 orang, ya, teman-teman hadir pada saat itu. Ini termasuk termasuk 4 wartawan yang hadir pada saat ini. Ya, termasuk 4 hadir, teman-teman wartawan, dan ada satu lagi Bang Salihin dari RRI. Oh, Bang Salihin Barus ya, Ya, dari RRI, ya, Aceh Singkil. Bapak juga udah minta maaf sama beliau. sudah. Dan beliau mengatakan apa? Menerima atau tidak Semua menerima Bang Odi pada saat kegiatan acara itu. menerima permintaan maaf Iya. dari Bapak ya. Iya. Baik. Salah satunya kan nggak hadir di sini. Yang hadir ada 4 orang ya. Ya, Yang hadir ada 4 orang. Pada waktu itu Pak Wan Harlingga ada minta maaf sama Bapak langsung. Ya, ada Pak. Apa yang beliau bilang pada saat itu? Saya minta maaf Pak atas apa yang saya sampaikan waktu pidato saya tadi. Karena saya libatkan oknum Pak gitu. Bilang beliau Pak. Dan Bapak pada waktu itu sebagai wartawan 5 orang yang di betul. situ, Bapak salah satunya Bapak menerima permintaan maaf dia. Ya, saya menerima Pak. Apa yang Bapak bilang sama beliau? Oh, kalau begitu, oke lah. Ya, Bapak sudah memaafkan Ya, ya. sudah Pak. Ya. Pak Pandi pada waktu itu hadir ya. Hadir. Bapak dimintai permintaan maaf oleh beliau dan Bapak mau memaafkan pada saat itu. Karena manusia ini tidak lepas dari kesilapan kan. Mungkin beliau lupa menyebutkan oknum. Di samping itu juga dia telah menjelaskan kronologi kenapa dia berbicara sampai seperti itu. Jadi kami sebagai sesama penggiat juga lah kan di media ini ya, menerima. Pak Wan Hal minta maaf, Bapak maafkan. Maafkan. Bapak maafkan dari hati Bapak. Dari lubuk hati yang terdalam. Baik. Sebenarnya apakah Bapak juga memaafkan? Ya, sebenarnya kita kan dalam berbicara tadi kan tak lepas dari khilaf, ya kan. Kemudian situasi juga kadang sedang, ya kita maklumi bersama-sama lah kan. Kadang mungkin sedang ada sedikit masalah atau hal-hal lainnya kan. Kemudian kalau mengenai memaafkan tadi ya tetap memaafkan kan. Ya kita maafkan. Mulanya kami pun merasa juga tersinggung juga. Cuman karena kami setelah dijelaskan kata Pak Wan Harlingga bahwasanya itu tidak semua media tapi hanya sebagian saja. Makanya kami terus memahami. Hanya saja mungkin belakangan mungkin ya ada rekaman ya. Kawan-kawan mungkin tidak puas. Jadi mungkin minta klarifikasi ulang atau konferensi pers untuk lebih jelas atas pernyataan itu. Itu saja saya rasa. Terima kasih. Baik. kita juga merasa di situ ada kesalahan diksi yang kita tidak menyampaikan oknum. Nah, pada teman-teman media nih hari ini ya, teman-teman wartawan ya, yang saya pribadi Wan Harlingga, jika kemarin dalam pernyataan pidato itu juga ada merasa kegelisahan, kerisihan, dan ketersinggungan pada teman-teman media yang lain, dari lubuk hati saya nih yang paling dalam banget. Tentu kita sesama manusia punya kesalahan masing-masing, ya kan? Kalau bisa teman-teman merasakan itu adalah bagian kritikan dan itu juga mungkin teman-teman media yang lain merasa ketersinggungan, saya Bang Odi, ya, Wan Harlingga, meminta maaf nih sebesar-besarnya kepada teman-teman media jika ada perkataan yang memang merasa tersinggung dan tersakiti. Itu Bang Odi. Baik. Oke, keren Pak. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Yang saya sampaikan kemudian yang terakhir Bang Odi, apalagi itu kan pagelaran kebudayaan. Nah, kita ingin bagaimana di Aceh Singkil ini ke depan, sama-samalah kita majukan kebudayaan kita di Aceh Singkil ini. Jangan ada lagi saling gontok-gontokan, ya kan? Jangan lagi ada oknum-oknum yang membuat keresahan. Sama-sama kita majukan kebudayaan kita. Untuk apa? Untuk promosi daerah kita keluar daerah kita. Begitu Bang Odi. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah buat videonya terus kalau gitu. Ini bersama senior saya nih, Bang Ramli. Dan teman-teman yang lain juga ada Bang Supri, Bang Maksum, Rahman, dan teman-teman yang lain. Ya, kita sudah sampaikan tadi bahwa dalam penyampaian perayaan Desa Budaya Tanjung Mas pada tanggal 27 Desember 2024 saat pembukaan, ada kita singgung teman-teman media. Tetapi maklumlah namanya manusia, ya kan? Ada penyampaian diksi yang tidak kita sebutkan oknum, sehingga ada beberapa teman-teman media merasa risih, merasa
tersinggung, merasa hatinya tersakiti, ya kan? Tentu kita selaku pegiat media juga tidak ada sedikit pun niat kita untuk melecehkan wartawan. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa seorang Wan Harlingga tidak ada niat untuk melecehkan teman-teman wartawan. Ya. Dan hari ini juga Bang Ramli, ya teman-teman yang lain, kita sama-sama juga bersaudara, bersahabat di sini. Tentu alangkah baiknya untuk membangun daerah ini kita saling bersahabat kan begitu. Ya. Jadi kita sampaikan kepada teman-teman hari ini juga, jika ada pernyataan kami yang merasa teman-teman tersinggung, dari lubuk hati kita yang paling dalam ini Bang Udin, kita menyampaikan permohonan maaf terkhusus bagi teman-teman yang merasa tersinggung. Karena ada teman-teman yang hadir pada saat itu, kita sudah lakukan klarifikasi dan permohonan maaf. Sehingga hadir rekaman yang berikutnya membuat teman-teman media lain yang tidak hadir pada saat itu merasa tersinggung, Bang Odi. Nah, ini ada miskomunikasi yang saling salah paham, dan ini perlu kita klarifikasi bahwa tidak ada sedikit pun niat kita untuk melecehkan teman-teman wartawan. Prapo, teman-teman wartawan Aceh Singkil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan seluruh media Aceh Singkil pada khususnya di Indonesia dimanapun berada. Kemarin kita ada mendengarkan potongan audio bahwasanya adinda kami Wan hari ini adik saya ini, tidak perlu dilakukan. Bahwa ada silap ya, dia sudah mengakui, ya kita juga sebagai manusia pasti orang yang memaafkan. Kita juga kakak adik nggak ada masalah selama ini secara pribadi. Tapi tanggung jawab besar saya ketika teman-teman mengatakan untuk klarifikasi, saya dampingi dan sepakat di Polres Aceh Singkil, saya ditunjuk sebagai pengadu hari ini kepada Bapak Kapolres Aceh Singkil, kepada Bapak Kasat Polres Aceh Singkil, kepada Kasih Humas dan seluruh jajaran Polres Aceh Singkil. Saya minta kasus ini kita hentikan, kami bersaudara, tidak ada masalah. Allah saja memaafkan, kenapa kita tidak maafkan. Bravo persahabatan, Singkil tetap sahabat. Kabupaten Aceh Singkil. Untuk media Singkil Video, Muhammad melaporkan.